Legenda Putra Langit, kegagalan rencana emas. Kematian Sri Gunting tak berarti kepahitan lagi ketika ia sudah berada dalam rangkuman tangan sang kekasih, Raja Wali. Samar-samar ia merasakan denyut jantungnya sendiri. Ia masih hidup. Oh, bukan denyut jantungnya sendiri. Itu adalah denyut jantung sang janin yang mencapai dada sang bunda. Tiba-tiba sebuah ledakan dahsyat menggetarkannya dan menyemburkan seisi kolam. Adalah hawa gaib tersebut yang menguatkan kehidupan Sri Gunting. Keduanya terhempas ke sana kemari oleh ombak di dasar kolam itu. Hempasan dahsyat itu membuat degup jantung sang gadis berdetak semakin keras. Perubahan mendadak ini mengejutkan mereka yang di luar kolam. Astaga, apa yang terjadi? Kok bisa bergejolak begitu? Putra kedua dan Sri Gunting masih di dalam sana. Keanehan ini tak menghalangi laga antara Kamarastra dan Datuk Pemuja Arwah. Bahkan menjadi semakin seru. Diam-diam Uban dan bocah petir, yang dongkol karena dilarang Ki Manggalar campur tangan, menyusup ke Gunung Langit Biru. Sadar akan keterbatasan kungfunya, dia persiapkan amunisi berdaya ledak tinggi. Lalu dicarinya kesempatan untuk meledakkan kolam itu, untuk menyelamatkan Raja Wali. Kedua bocah nakal ini menahan napas berat untuk bisa terus memantau. Dan akhirnya itulah mereka tahu bahwa Raja Wali ada di dalam kolam. Karena tak mungkin menggeledah di kegelapan kolam, ia mau mengurasnya dengan cara meledakkannya. Sebelumnya ia sudah berpesan agar bocah petir mencuri azimat macan. Setelah asap tebal menyelimuti kolam, ia beranjak ke sana. Dan inilah saatnya memanfaatkan pedang sakti Sri Gunting yang ada padanya. Dengan pedang sakti itu penggalian berjalan lancar dan mudah. Demikianlah ia membuat parit yang menghubungkan tempat ledakan satu dengan lainnya. Rupanya di lubang ke-8, ia sudah mendekati kolam, sementara bahan peledak habis. Biarlah ledakan ini menjebolkan kolam dan terkuraslah seluruh isinya. Semoga dia memaafkan kenakalanku ini. Kita kembali lihat ledakan demi ledakan yang menggemparkan kolam dan sekitarnya itu. Yah, ledakan demi ledakan. Astaga, tak kusangka sehebat ini. Untung tadi aku cepat pergi. Wah, kalau masih di situ gawat. Ledakan itu merobekkan dinding-dinding kolam selebar 30-40 yard. Semburan api terlihat dari kejauhan istana Zouta yang sejauh 10 mil itu. Telah terjadi sesuatu, pantas saja perasaanku sangat tidak enak. Dan, Raja Zof begitu saja melompat meninggalkan istananya. Ketika Ayu Pualam Wungu bermaksud menyusul, Zof telah melesat jauh. Kenakalan Uban membuahkan hasil, air raksa menghambur lewat dinding jebol itu. Waduh, kalau sampai terkuras abis, bisa tampak jelas di mana Raja Wali itu. Hahaha, langkahi dulu mayatku. Untuk mencegah tindakan Datuk Saji, Ki Manggalar mencegat dengan merapal jurusnya. Jenggala pun tahu kejadian di kolam air raksa itu, terbang merampas Raja Wali. Dan ada yang tak rela, dialah Nenek Jempati. Terpaksa sekali Jenggala menarik kembali hentakan di telapaknya yang syarat energi. Dinding kolam jebol dan tumpah ruahlah air raksa itu seperti air terjun. Hahaha, berhasil sudah jerih payahku. Airnya tumpah, awasi dengan cermat di mana guru berada. Perhatikan sungguh-sungguh, air raksa itu melaju dengan kecepatan jauh deras dari air biasa. Dalam sekejap saja isi kolam tinggal separuh. Lalu tampaklah, tepat saat air kolam terkuras, saat itulah Sri Gunting berada pada titik kritis kehabisan udara. Maka, mampulah ia bernapas normal. Candaka dan Cadas Arang yang sedari awal memperhatikan kolam, terkejut. Segera mereka terjun menghambur. Aku menolong Sri Gunting. Kau membopong Raja Wali. Baik, merasa tak layak menyentuh Sri Gunting, Cadas memohon Candaka yang membantunya. Cepat, asyik, meski aku disebut cendikiawan, namun soal kecerdikan, rupanya tak boleh kuremehkan si Uban ini. Sungguh sebuah karunia punya kawan dia. Memang bukan hanya kungfu yang patut diandalkan dalam segala hal. Kecerdikan adalah anugerah yang tinggi pula. Celaka, gagalnya rencana insan gaib akan menggagalkan rencana pokok itu. Aku harus meringkus Manggalar untuk menutupi kegagalan ini. Setua ini masih saja serakah, menyebalkan sekali. Kuharap air sejatiku dengan jurus kelima penjuru ini mampu mengatasi ilmu apinya yang kesohor itu. Ah, gawat ini, hawa 9 langit simpananku tinggal sebagian lagi.
Kenekatan Datuk Saji menghempaskan energinya sekuat tenaga mampu diatasi Manggalar dengan utuh. Dan waktu makin sempit. Kenapa setua ini bukannya melemah tapi malah makin tangguh? Tarung yang memakan waktu lama ini mengingatkan Datuk Saji pada pertarungannya melawan Jabrik Wanara. Tubuh Datuk Saji kehilangan kendali dan terpuruk dalam kumparan ulir air Manggalar. Pertahanan belakang kepala yang menganga lebar tersengat telak. Kepala pusing 7 keliling, Datuk Saji sangat terperanjat. Ketika hawa pelindung tubuhnya bersisa hanya 2 bagian, Datuk Saji merasakan nyeri merasuk sumsum beruntun 2 kali. Ia berusaha menyalurkan daya sengatan lawan melalui tapak tunggal, tapi kedodoran. Rasanya sungguh tak masuk akal bila Datuk Saji yang berkungfu tangguh ini cepat sekali ditaklukkan. Kondisi usia lebih dari 1 abad tentulah tak seprima Manggalar, ditambah cedera baru dan akutnya luka lama, plus menipisnya hawa 9 langit, Datuk Saji segera bermeditasi. Dengan gerakan spontan, Manggalar mendoncangkan tubuhnya untuk menghalangi Datuk Saji memperoleh hawa 9 langit. Tulang hidung tersengat menyusul gagal mendapatkan hawa 9 langit. Menurut perkiraan, menang sudah dalam genggaman apabila berhasil mencegahnya memperoleh hawa 9 langit. Setelah berhasil menemukan titik lemah lawan, Manggalar kini terus meningkatkan kualitas maupun kuantitas serangan. Namun cedera tulang hidung itu sangat mengganggu indera penglihatan. Astaga, serangan dahsyat melaju merangseku. Datuk Saji pun menjulurkan cakar menyambut datangnya gempuran. Serangan itu bukan saja berhasil menguap pertahanan cakar, tapi sekaligus menyengat mata kanan Datuk Saji. Gurdi Tirta Semesta, serangan balik mega bintang sekelas Datuk Saji berhasil mendarat tepat di ulu hati Ki Manggalar. Benturan kali ini membuat keduanya sama-sama cedera parah, yang pasti cedera Datuk Saji jauh lebih serius karena mata kanannya terluka. Gempuran Datuk Saji dengan sisa-sisa kekuatan sepenuhnya bukan alang kepalang. Ki Manggalar dipaksa harus terpental jauh. Si tua terkutuk ini luar biasa sekali. Cederaku cukup serius nih. Raja Wali sudah berhasil diselamatkan, percuma saja tetap bersikeras berkutak-katik dengan si tua ini. Akan lebih baik bila memberikan perlindungan pada Raja Wali. Di luar jendela ini merupakan tebing, aku harus secepatnya bertemu Cadas Arang. Tujuan sudah tercapai, ambil langkah 1000 merupakan pilihan yang sangat tepat. Datuk Saji segera bermeditasi mengobati cedera untuk mengembalikan kondisi. Usaha optimal Datuk Pemuja Arwah tampak kedodoran untuk mengantisipasi lapuk daging Kamarastra. Satwa unik yang kembali menyatu melesat maju merangkul dan menggigit Kamarastra. Menjengkelkan, hentakan sepenuh tenaga jasad kencana Jabrik, Kamarastra memporak-porandakan tubuh satwa unik itu. Hentakan itu sangat menguras energinya. Aku harus memetik keuntungan dengan melakukan gempuran mematikan sebelum energinya terhimpun lagi. Panah salju membara. Sirkulasi sekujur tubuh Kamarastra tersumbat ketika panas salju membara menyengat simpul 3 inci di bawah perut. Unung hanya sebagian kecil daging yang terhisap. Bila tidak, lumpuh lenganku. Saat Datuk Pemuja Arwah berniat merapal gempuran lanjutan, Kamarastra yang sudah pulih kondisi berhasil menghancurkan salju. Walau tampak dari luar baik-baik saja, sesungguhnya cedera Kamarastra cukup serius karena simpul 3 inci di bawah perutnya terluka. Jelmaan Jabrik Wanara ini sungguh terlalu menakutkan. Proyek insan gaib gagal. Malas Kamarastra pun berperasaan sama. Hatinya sedang mempertimbangkan relevansi untuk meneruskan tarung. Rasanya tak ada guna untuk membunuh si tua ini. Aku akan kesulitan andai Zof keburu mampir kemari. Hahaha, akan kucabut nyawamu di waktu mendatang. Orang terkutuk, rasanya tak ada gunanya ngotot. Karena kakak seperguruan kula yang bertanggung jawab atas kegagalan proyek insan gaib ini. Tampaknya kakak cedera parah setelah bertarung melawan Manggalar. Haha, aku dianugerahi peluang emas rupanya. Sorot mata Datuk Pemuja Arwah seketika itu berubah beringas serta syarat hawa membunuh. Baik, ku bantu kak. Tak usahlah. Hawa gelap jari biang salju tahu-tahu sudah merasuk kilat ke dalam otak dan jantung Datuk Saji. Sepantasnya kakak sudah harus pensiun setelah sibuk lebih dari 1 abad. Aku sungguh tak rela, lebih dari 100 tahun kau telah menikmati kekuasaan tinggi, kekayaan melimpah dan kehormatan, sedangkan aku hidup merana di Gunung Goma. Seharusnya kata tidak rela meluncur dari mulutku.
Hentakan kejutan penuh kekuatan Datuk Pemuja Arwah telah menghancurkan otak dan jantung Datuk Saji. Yang membantu Raja Zof adalah pengkhianat. Pantas dikutuk, lebih baik kita hancur bersama-sama, karena kau telah mencelakakan diriku. Amukan Datuk Saji cukup mengagetkan Datuk Pemuja Arwah. Berkas energi penuh amarah dan dendam melesat ke atas 9 langit bak pelangi. Pilar cahaya raksasa kemerahan menghujam dari angkasa tinggi. Mana mungkin Datuk Saji dalam kondisi bak pelita kehabisan minyak sanggup menahan kedahsyatan hawa 9 langit. Tubuh lumat dalam sekejap. Tubuh Datuk Pemuja Arwah sendiri kecipratan serpihan berdarah dari Datuk Saji. Sial, mati pun mengagetkan orang lain. Loyalitas Datuk Saji terhadap kerajaan pantas diacungi jempol, cuma sayang tindakan kontradiktif membuatnya harus mati dengan cara mengenaskan. Terhalang kabut racun, gagallah Jenggala mendapatkan Raja Wali. Ditambah kumatnya racun pada luka di kakinya telah membuyarkan semangat tarung Jenggala. Sudah waktunya aku menarik diri. Sementara itu tarung antara Samara dan Siluman Pukau semakin seru. Kau sudah bosan hidup ya bocah? Siluman Pukau pun terperanjat kaget sembari menghindar dan lari. Cepatlah mundur, misi sudah sukses. Proyek insan gaib berakhir sudah seiring dengan usainya gerhana bulan total. Kematian mengenaskan Datuk Saji yang begitu menyayangi anak dan ayah Jenggala, membuat hati mereka sangat terenyuh. Mungkin mereka telah melihat apa yang telah aku lakukan. Aku harus membunuhnya untuk menutup mulut. Maafkanlah aku Datuk, aku tidak becus mendidik anak, sehingga putriku berselingkuh kepada musuh. Aku pantas dihukum. Apabila Datuk membuka pintu maaf, aku dan anakku bersedia meringkus putriku kembali. Hahaha, apa yang putri Anda lakukan hanyalah soal yang sangat sepele. Apalagi kini dia telah ditawan musuh dan dijadikan sandera. Dan kau sama sekali tidak membuat kesalahan kok. Baik Jenggala maupun Siluman Pukau sangat terkejut, karena Datuk Pemuja Arwah bukan saja tak menyalahkan, malah melindungi mereka. Terima kasih atas pengampunannya, kami bersedia mati untuk mengabdikan diri pada Datuk. Kalian merupakan mega bintang yang sangat kubutuhkan. Hahaha. Pendekar sejati jeli akan situasi. Kami mohon Datuk kelak selalu perhatikan jenjang karir kami. Perintahmu akan kami jalani walau harus mendaki gunung belati dan menyeberangi lautan api sekalipun. Datuk Pemuja Arwah tak memiliki kaki tangan kepercayaan dalam istana. Memanfaatkan mereka jauh lebih baik dari membunuhnya. Kecepatan lari Cadas dan Candaka berhasil meninggalkan jauh Uban CS. Ada yang tidak beres. Terdengar derap langkah kuda melaju dalam radius setengah mil. Kemungkinan besar itu musuh, cepat lindungi Uban. Candaka segera berbalik menghampiri Uban CS, cepat bersembunyi. Ternyata Raja Zof melintas sesaat kemudian. Astaga, Raja Zof, akankah bersua ayahku? Jangan khawatir, ayahmu pasti bersembunyi begitu melihatnya. Oh, itu Zof. Perkiraan Candaka sungguh tepat. Apakah mungkin Kamarastra, Nenek Jempati dan Samara akan bertemu dengannya? Gawatlah aku bila terlambat selangkah saja. Suara derap langkah kuda adalah sinyal peringatan. Nenek Jempati dan Samara sudah menyingkir. Ketergesa-gesaan membuat Raja Zof tak melihat keberadaan mereka. Ayu ikut menyusul, tapi ketinggalan lebih dari 2 mil, karena laju pacu kudanya tak sebaik tunggangan Raja Zof. Andai sungguh proses insan gaib bermasalah, akan tak terbendunglah amarah yang mulia. Rupanya dia itulah wanita yang kesohor sejagat, baik sekali. Celaka, ada yang berusaha dari belakang. Juluran tapak spontan Ayu berhasil diantisipasi Kamarastra dengan sempurna. Kamarastra berhasil mengunci leher dan lengan Ayu dengan cengkeraman. Waduh, sakit sekali. Siapa ya? Leher dan lengan terkunci Ayu pasrah menerima perlakuan itu. Kamarastra segera melesat masuk ke dalam gua di tebing dengan membopong tubuh Ayu. Sendi bahu Ayu segera copot oleh gempuran dahsyat Kamarastra. Serangan berikutnya melumpuhkan sendi lutut. Ayu menyeringai penuh kesakitan. Wanita jahat, ampunilah aku. Ke-10 jari berdenyit, sepertinya Kamarastra segera akan melakukan eksekusi pembantaian dengan wajah sangar menakutkan. Pagoda Bahla yang terletak 30 mil jauhnya merupakan tempat berkumpul halayak. Meditasi Nenek Jempati berhasil memaksa keluar air raksa di tubuh Sri Gunting. Kasihan gadis ini memberontak pada ayahnya demi menyelamatkan kekasihnya si Raja Wali.
Tapi aku khawatir suatu saat terjadi hal-hal yang tak diinginkan pada mereka. Ah, sudahlah, ku selamatkan saja bocah ini, agar utang budi Raja Wali terhadapku semakin banyak dan nanti bisa dimanfaatkan. Manggalar dan Cadas tampak sedang meditasi, karena cedera keduanya parah. Candaka sibuk bantu membalut luka luar Samara yang cukup lumayan banyaknya. Kok lama sekali Kamarastra belum muncul ya? Jangan khawatir, tak mungkin timbul masalah karena kungfunya handal. Guru tetap tak sadarkan diri, apa yang harus kulakukan? Ketika itu Kamarastra tiba-tiba muncul sembari menghempaskan uban CS. Mari kita pergi Samara dan Candaka. Ah, Kamarastra, pergi. Manggalar dan Nenek Jempati tentu tak berkenan bila Kamarastra membawa Raja Wali. Takkan ku izinkan kau membawa Raja Wali, karena aku punya andil dalam misi penyelamatannya. Cepat serahkan kepadaku, karena aku curiga terhadap bocah berperangai buruk seperti kau ini. Datuk Saji sudah tiada, tampaknya kini Jenggala harus pandai-pandai membawa diri untuk dapat berpaling pada Datuk Pemuja Arwah. Walau Satwa Darah sudah menyatu kembali namun tak bisa menunaikan tugas karena musuh sudah raib. Lambaian umbul-umbul sejuta sukma mengembalikan Satwa Darah ke dalamnya. Tampaknya tekno gaib maupun kungfu Datuk Pemuja Arwah ini jauh lebih tangguh dari Datuk Saji. Tak sia-sia meditasinya. Walau umbul-umbul sejuta arwahku tangguh tiada taraf, tapi masih tak mampu menaklukkan jelmaan Jabrik Wanara itu. Aku harus menggunakan teknik baru bila berhadapan dengannya kelak. Silahkan istirahat di dalam Tuan Datuk. Rapikan semuanya Pukau. Bangunan induk masih seperti sedia kala walaupun jadi ajang tarung yang seru. Hati siluman Pukau sangat terenyuh saat menyaksikan kematian Datuk Saji seperti itu. Berusaha merakit kembali dengan mengumpulkan bagian yang berserakan sebagai penghormatan terakhir. Datuk Pemuja Arwah masuk ke dalam kamar tidur utama bekas Datuk Saji diiringi Jenggala. Sebuah ranjang raksasa yang ditata apik berada di sisi kolam berair jernih yang super mewah. Dinding emas berukir memberikan sentuhan nuansa anggun. Kau tentu mati tanpa rasa sesal sedikit pun karena telah menikmati kekuasaan, kekayaan selama lebih dari 100 tahun. Setelah penderitaan berkepanjangan di Gunung Goma, aku kini telah berhasil mendapatkan impian yang kuinginkan. Bila Datuk butuh sesuatu, jangan sungkan-sungkan. Hehehe, kau boleh tinggalkan aku ingin beristirahat. Alamak, ranjangnya indah nian, empuk dan nyaman, selera kakak seperguruan ternyata canggih juga. Senang sekali rasanya bercanda di tempat ini. Kegembiraan yang berlebihan menyebabkan luka di lehernya kambuh. Aku harus segera bermeditasi karena kehilangan banyak darah. Sesaat kemudian tubuh Datuk sudah berbalut gumpalan es. Cara meditasinya memang sangat unik. Apakah jenazah Datuk Saji sudah komplit Pukau? Hanya separuh yang bisa kukumpulkan. Matanya melotot tanda penasaran. Maafkan kami Datuk Saji, situasilah yang memaksa kami harus tunduk pada Datuk Pemuja Arwah. Kami hanya bisa membalas kebaikan Datuk Saji di kehidupan nanti. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan kegagalan proyek insan gaib pada Zof? Dengan kematian Datuk Saji, Datuk Pemuja Arwahlah yang harus bertanggung jawab penuh dalam hal ini, dan bukan kita yang berperan pembantu. Datuk Saji di mana? Raja Zof sudah mencium adanya ketidakberesan setelah melihat medan berantakan yang terjadi di Gunung Langit Biru. Kok begini jadinya? Menjengkelkan? Semoga Baginda panjang umur. Sujud Baginda. Semula proyek insan gaib berjalan lancar dan telah berhasil mengambil paksa 1 arwah dan 2 sukma Raja Wali. Tapi di luar dugaan, Ki Manggalar, Nenek Jempati dan Kamarastra CS datang mengacau. Kami telah berusaha optimal, namun tak berdaya, tahu-tahu Raja Wali sudah dirampas setelah terjadi ledakan dahsyat. Begitu mendengar suara Raja Zof, Datuk Pemuja Arwah segera muncul di lapangan istana. Semoga Yang Mulia panjang umur. Daulat Yang Mulia, kami telah lakukan apa yang terbaik, musuh sungguh tangguh, dan Datuk Saji gugur. Aku cedera parah, maafkan kami Yang Mulia. Wajahnya pucat pasi. Tampaknya Datuk Pemuja Arwah ini memang cedera parah. Di mana mayat Datuk Saji, si penanggung jawab proyek insan gaib ini? Daulat Yang Mulia, merapal hawa 9 langit dalam keadaan cedera parah membuatnya celaka. Gara-gara kau melarang aku ikut sih.
Kau harus bertanggung jawab atas semua kesalahanmu ini Patua. Walau tubuhnya kulumat sekalipun, tak bisa menembus dosamu. Raja Zof melampiaskan amarah kepada puing-puing jenazah Datuk Saji. Gumpalan hawa jabrik penuh amarah menghujam mengarah Datuk Saji yang tidak utuh lagi. Serpihan tubuh menghambur bak anak panah, mereka bertiga terpaksa menunduk menghindari tanpa berani bergerak. Raja Zof baru merasa puas setelah tubuh Datuk Saji lenyap tak berbekas lagi. Wah, raja yang satu ini sungguh sulit dilakoni. Dengan kehandalan kungfu, rasanya kalian tak sulit untuk mengalahkan Manggalar dan Nenek Jempati. Daulat yang mulia, sesungguhnya yang paling tangguh itu Kamarastra. Omong kosong, kenapa kungfu bocah itu sedemikian tangguhnya? Rasanya Datuk Pemuja Arwah sendiri yang bisa menjelaskan jalannya tarung itu. Sepertinya, dia menguasai kungfu Jabrik Wanara. Sungguh, tubuhnya menjadi koloni Jabrik Wanara, dan lenganku nyaris menjadi korban lapuk dagingnya. Dengan setengah percaya, Raja Zof mencengkeram lengan Datuk Pemuja Arwah penuh selidik. Otot lengan ini pernah mengalami penciutan, rasanya apa yang dia katakan benar adanya. Kini aku sudah mengerti, mengapa si tua itu mati tanpa sebab yang jelas. Rupanya jasad Kamarastra dijadikan habitat Jabrik Wanara. Keteledoranku sesaat telah mengundang petaka seumur hidup. Mereka tentu bukan tandingan si setan tua Jabrik terkutuk. Kenapa kalian tak mengejar para pengacau? Daulat yang mulia, kami cedera parah tak mungkin bisa bertarung andai berhasil kejar mereka. Apalagi gugurnya Datuk Saji membuat halayak kehilangan pemimpin. Andai apa? Katakan secepatnya, jangan gelagapan begitu dong. Andai Datuk Pemuja Arwah mendapatkan kepercayaan yang mulia, dengan bantuan 4 serangkai Gunung Goma rasanya pengacau sulit lolos. Penjilat ini pintar memanfaatkan situasi. Rasanya Datuk Pemuja Arwah dan 4 serangkai sulit memastikan kemenangan. Daulat yang mulia, untuk memantapkan keberhasilan, rasanya kita harus mengundang kehadiran para mega bintang. Istana masih ada stok mega bintang. Trio Gunung Naga seperti sayap api, sayap besi dan sayap malam adalah mega bintang yang sangat kesohor. Andai kita berhasil membujuk trio Gunung Naga Macan yang bukan kelompok istana untuk bergabung dan di bawah komando Datuk Pemuja Arwah, rasanya para pengacau bisa diringkus. Trio Gunung Naga Macan yang masih beraliran Kunlun memang pilihan yang ideal. Yang menjadi masalah adalah apakah mereka akan tunduk kepada titah raja. Aku sendirilah yang akan turun tangan. Kalau mereka tetap menolak, ku habisi semuanya. Datuk Pemuja Arwah, untuk sementara kau kutunjuk mengisi lowongan yang ditinggalkan Datuk Saji. Ringkus para pengacau dan rampas kembali Raja Wali. Terima kasih atas kepercayaan yang mulia. Aku akan berusaha optimal untuk tidak membuat yang mulia kecewa. Datuk Saji sebagai tetua 3 generasi sangat angkuh, sedangkan yang satu ini tampak penurut. Boleh juga tuh, kami harus berbaik-baik kepada Datuk Pemuja Arwah yang pintar mengambil hati yang mulia. Kalian kuberikan kesempatan untuk beristirahat sehari guna memulihkan kondisi. Besok siang temani aku pergi untuk bertemu trio Gunung Naga Macan. Raja Zof kembali ke istana seusai berucap, sedangkan Jenggala turun gunung untuk memberikan taklimat berkenan dengan tugas pelacakan jejak Manggalar CS. Dan Siluman Pukau mendapat tugas membenahi tempat. Rasanya seperti mendapatkan karunia karena kami tidak dihukum atas kegagalan tugas ini. Aneh, walaupun daya jelajah kuda tak memadai, tapi seharusnya Ayu yang membuntutiku sudah muncul. Jangan-jangan dia dihadang Manggalar, si pengacau. Ayu, tuanku, kau membuatku sangat risau. Wahai jantung hatiku, aku nyaris kehilangan nyawaku tuan. Sesungguhnya apa yang terjadi? Aku disergap Kamarastra putra Pangeran Cahaya Barat di tengah perjalanan. Dia curi menyerang, ketangguhan kungfunya di luar dugaanku. Aku tak sanggup menghadapinya. Kau tentu bukan tandingannya karena tubuhnya telah disusupi Jabrik Wanara. Serangan optimal yang kubangun di saat-saat nyaris takluk membuatnya tiba-tiba muntah darah. Rasanya cedera lamanya kumat. Aku manfaatkan kesempatan emas itu untuk memaksanya mundur dan kabur. Untung dengan cepat aku bersuatuanku. Mati bagiku bukanlah masalah serius, tapi bila tak lagi berkesempatan untuk melayani tuan dengan baik, aku tak rela. Aku akan melumat tubuhmu Kamarastra. Tuanku jangan terlalu berang.
Mati pun aku rela karena berhasil mendapatkan kasih sayang tuanku. Cerita rekayasa bak sungguhan ini berhasil mengecoh Raja Zov. Setelah tangan dan kakinya dilumpuhkan, Ayu tak berkutik oleh Kamarastra yang beringas. Bukankah kau memang wanita tak setia? Ayu sangat terperanjat, karena Ulimat akan membuat seseorang menjadi dungu. Adalah suatu kehormatan bagimu bila diberikan Ulimat beruntun 2 kali. Ampuni hamba Tuan, membunuh Ayu merupakan tindakan tolol, karena dia merupakan kekayaan penting yang bisa dimanfaatkan. Kamarastra hanya merapal petik raga getar sukma untuk mengendalikan Ayu. Ayu, akulah majikanmu. Kau harus selalu tunduk pada petunjukku. Hamba akan lakukan apa saja walau harus menggadaikan nyawa sekalipun. Perhatikan lencana ini. Lencana ini adalah diriku. Kau harus tunduk pada perintahku. Harus mengerti, ya Tuan. Hamba mengerti. Melihat lencana berarti bertemu majikan. Kamarastra pergi tinggalkan Ayu seusai menyambung kembali tulang sendinya. Tindakan Kamarastra merupakan rencana jangka panjang yang penuh perhitungan. Mimpi pun Raja Zov tidak menyangka, bahwa orang yang paling dekat dengannya terpolusi petik raga getar sukma. Ibarat sebuah dinamit di sampingnya yang setiap saat terancam meledak. Pagoda Bahela, kalian tak berhak mencampuri urusan pribadi keluarga Cahaya Barat. Omong kosong, kau Jabrik Wanara, apakah kau sendiri juga anggota keluarga pangeran? Jangan cari gara-gara deh. Aku tak segan-segan bertindak keras, apabila kau enggan melepaskan Raja Wali. Wahai 2 setan tua, berdasarkan apa mencampuri urusanku? Sedangkan kalian bukan anggota keluarga pangeran. Raja Wali itu calon cucu menantuku, cukup kuatkan alasan itu. 3 mega bintang terbagi dalam 2 kubu yang siap bertarung. Mereka bingung harus berbuat apa. Tapi aku punya kiat yang membuat mereka tak berkutik. Bersilat lidah takkan menyelesaikan masalah. Pemenang tarunglah yang berhak memperoleh Raja Wali. Tarung ya tarung, tak ada yang mesti ditakuti. Peluang menang akan lebih besar bila aku bergabung menyerang bersama Manggalar. Jalan musyawarah sudah tertutup, rasanya sangatlah sulit bisa mencegat tarung antara mereka. Keselamatan putra kedua yang harus diutamakan. Kamarastra, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya kau serahkan Raja Wali pada kami dengan segera. Tutup mulutmu, menyingkirlah, di sini tak ada urusanmu. Wah, andai tarung sengit merebak, bukankah akan bisa mencelakakan guru? Pandangan beradu, Manggalar dan Nenek Jempati bersepakat menyerang bersama. Kamarastra mulai merapal jasad Kencana Jabrik dengan penuh keyakinan bersiap-siap memamerkan ketangguhan kungfunya. Semoga Yang Maha Pengasih memberkati mereka bertiga agar tak sama-sama cedera parah. Manggalar langsung merapal energi api murni untuk memungkas jasad Kencana Jabrik Kamarastra. Api pamungkas emas. Benturan langsung kurang ideal untuk menghadapi kungfu bocah yang begitu tangguh. Aku mencari akal untuk merampas Raja Wali dari tangannya. Kali ini aku harus membuatnya bertekuk lutut, karena tarung dulu sebelum tuntas. Golok emas Jabrik. Manggalar pun secepat kilat merapal tapak api murni menghadang golok kencana kegelapan lawan. Api itu pamungkasnya emas, energi golok emas pun berhasil diluluh lantakan. Cepatlah menyingkir agar kita tak serempet bahaya. Kungfu Manggalar merupakan kombinasi antara emas, kayu, air, api dan tanah yang variatif. Tapak api murni mampu meredam kedahsyatan tapak emas Jabrik. Pertahanan bak batu karang yang tak tergoyahkan setelah beberapa kali pertarungan. Nenek Jempati kembali merapal jurus usang, mulai meresapi kabut racun 7 penjuru dengan 10 jari tangannya. Karena golok emas sulit mencederai si setan tua, maka sudah waktunya aku merapal cakar Jabrik. Manggalar kesulitan mengantisipasi jurus cakar lawan yang sangat gesit dan berbahaya dengan galuk raib gaibnya. Biar ku atasi dengan kabut racun 7 penjuru. Berkat indera pendengaran 8 penjuru yang peka, Kamarastra berhasil menghancurkan kabut racun dengan cakarnya. Mencuri menyerang, jangan mimpi deh, mari kita rangsek bersamaan. Kamarastra cukup kaget oleh kehadiran kilat jari api murni. Kepalanya tersengat gempuran sewaktu berusaha mengelak jari api murni. Tendangan balasan super cepat Kamarastra tak berhasil menyengat Manggalar yang keburu menghilang. Walau tubuh tak cedera berkat perlindungan hawa pelindung jasad Kencana Jabrik, tapi rasa nyeri yang merasuki sum-sum meledakkan amarah Kamarastra.
Aku harus menggempur dengan kekuatan penuh agar membuahkan kesempatan bagi Nenek Jempati untuk curi menyerang demi meraih kemenangan. Gempurannya memang dahsyat, mungkinkah setan tua ini sudah tak sayang nyawanya? Mengantisipasi gempuran lawan hanya dengan sebelah lengan membuat Kamarastra kedodoran. Pertahanan bocah ini terbuka lebar. Celaka, punggung putra sulung tersengat 2 berkas kabut racun. Sebagian kecil kabut racun yang luput terjaring hawa pelindung menembus menyengat kulit tubuh. Kamarastra terperanjat ketika tahu tubuhnya tersengat kabut racun. Secepat kilat menyalurkan energi ke punggung untuk menetralisir racun. Dia tampak sedang berkonsentrasi menetralisir racun. Ini suatu kesempatan emas. Manggalar memanfaatkan sebaik-baiknya peluang ini agar sengatan jarinya berhasil optimal. Sengatan energi jari api yang nyaris memecahkan gendang telinga sangat nyeri. Kamarastra yang naik pitam mengalihkan sasaran serangan ke Nenek Jempati. 4 berkas kabut racun melejit bak anak panah dilepas Nenek Jempati dalam penuh keterkejutan. Kamarastra menyongsong Raja Wali sebagai perisai hidup menghadang kabut racun. Raja Wali, lancang, keterlaluan, manusia jahat, hahaha. Apakah aku harus meneruskan tarung ini dengan adanya perisai setangguh ini? Tampak mimik penuh derita di balik wajah Raja Wali yang tak sadarkan diri. Terkutuklah kau, I Manggalar menghajar dengan tapak yang syarat emosi. Kamarastra mengulang cara usang, tapak Manggalar pun mendarat tepat di ulu hati Raja Wali. Astaga, hati Manggalar merasa kecut dan berdosa karena telah mencederai Raja Wali. Kelengahan sejenak membawa petaka, simpul 3 inci di bawah perut Manggalar pun tersengat tendangan dahsyat Kamarastra. Cepat minum penawar atau dia akan segera menemui ajal. Seharusnya kau yang akan mati duluan, wahai nenek busuk. Nenek Jempati yang semula ingin menyelamatkan Raja Wali terpaksa pontang-panting menangkis gempuran golok jabrik yang membabi buta. Kemudian tersengat dan terpental jauh. Sebaiknya cepat menyerah atau Raja Wali akan mati di tangan kalian. Tiba-tiba Raja Wali siuman setelah tersengat kabut racun dan tapak api. Berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Kamarastra berkat hawa pelindung alam gaib pintu luar yang timbul mendadak. Bocah yang tampaknya sudah siuman ini memiliki daya kontranya maha dahsyat. Kamarastra yang tidak ingin menyerah begitu saja secepat kilat kembali mengunci leher dan pinggang Raja Wali. Nyeri yang tak terkira itu membangkitkan energi blau segara alami 1 level lebih tinggi dari tubuh Raja Wali. Blau segara yang sangat dahsyat itu berhasil mengendurkan cengkeraman, dan dalam satu gerakan berputar prima Raja Wali berhasil menyarangkan dengkul di kepala Kamarastra. Elang Dewi menukik. Kamarastra yang tak berpeluang menghindar dipaksa mencium tanah. Raja Wali yang baru saja siuman sudah memiliki kungfu yang superior, sungguh di luar dugaan hadirin. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah perangai Raja Wali yang bak anak idiot. Awas Raja Wali. Raja Wali sama sekali tidak mengindahkan teriakan para hadirin itu. Aku ingin tahu apakah kau masih bisa berkutik setelah kedua bahumu kuhancurkan. Sepasang golok jabrik sudah mendarat di saat Raja Wali dalam keadaan tak berdaya. Gunung Naga Macan. Siang hari berikutnya, rombongan yang berniat merekrut sayap api, sayap besi dan sayap malam untuk bergabung dengan istana di bawah pimpinan Raja Zof tiba di Gunung Naga Macan. Bagaimanakah hasil misi burus sergap terhadap Ki Manggalar dan Raja Wali CS yang dilakukan trio sayap plus 4 serangkai Gunung Langit Biru nanti? Selanjutnya di Legenda Putra Langit 43, Pembebasan di Puri Langit Biru. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe-nya.